Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada latihan fisika pada pertemuan ke-10, chapter 10. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa untuk menyelesaikan permasalahan usaha dan energi. Kita bahas pada soal nomor 1. Sebuah balok 500 gram ditembakkan naik lereng sesuai gambar ini. Jadi balok ini akan bergerak ke atas. Seberapa jauhkah balok itu akan naik lereng jika koefisien gesekan antara balok dan permukaan lereng 0,15 ya. Jadi kita disuruh mencari berapa jauhkah Maka dari persoalan ini ada energi kinetik, ada usahanya Maka dengan demikian D-nya berapa? VD-nya 0 sampai di jarak D adalah 0, kemudian masanya 500 gram, koefisien gesekannya 0,15, V0-nya 200 cm per sekon atau 2 meter per sekon. Berapakah D-nya? Dari persoalan ini ada hubungan dengan usaha terhadap perubahan energi kinetiknya Maka HD sama dengan D sin 30. Jadi di sini adalah D sin 30 Karena yang dicari D, maka ini masih dalam bentuk persamaan dengan VD sama dengan 0. Jadi usaha sama dengan perubahan energi mekanik boleh Maka dengan demikian ini gambar yang diinginkan. Ini adalah gaya yang menyebabkan benda turun, kemudian karena bendanya naik, maka gaya gesekannya searah dengan mg sin 30. Kecepatannya searah dengan gerak benda. Maka W sama dengan langsung di sini maka negatif mu mg cos 30 dikalikan dengan D. Jadi jaraknya karena D sejajar dengan F, maka langsung dikalikan dengan D Kemudian ini menjadi cos 30 adalah setengah akar 3 maka persamaannya menjadi negatif setengah akar 3 mu mgd Nah, kita buat persamaannya seperti ini dulu. Kemudian kita lanjutkan. Energi mekanik yang terjadi adalah di sini energi mekaniknya setengah M dikalikan VD kuadrat dikurangi V0 kuadrat dikurangi ini MGH MGHD, HD-nya D sin 30 Maka dengan demikian menjadi negatif MGD sin 30 Ini yang kita lakukan pada energi mekaniknya. Maka dengan demikian kita bisa mengambil sin 30 adalah setengah sin 30 adalah setengah, maka menjadi setengah GD ini. Maka M-nya dikumpulkan menjadi negatif M dikalikan dengan setengah V0 kuadrat dikurangi setengah GD. Ini adalah persamaan pada energi mekaniknya. Sehingga usaha sama dengan perubahan energi mekanik. Maka kalau ini digabungkan, ini hasil persamaannya Ini hasil persamaannya. Setengah dibagi setengah adalah 1 maka tinggal mu tinggal mu mgd itu mu mgd kemudian M dibagi M adalah 1, maka tinggal GD di sini. Maka GD
dikalikan 1 ditambah mu akar 3 sama dengan V0 kuadrat. Silakan dibuktikan bahwa W sama dengan delta M ini ketemunya. Maka yang dicarinya adalah D, sehingga D sama dengan V0 kuadrat dibagi G dikalikan 1 ditambah mu akar 3. V0-nya ada ya di sini ya. Mu-nya juga ada. G-nya juga sudah ada. Maka dengan demikian 2 kuadrat G-nya 10 dikalikan 1 ditambah 0,15 akar 3. Jadi kalau kita sudah menemukan persamaan seperti ini sudah ada petunjuknya ya. Tidak ada lain, ini adalah faktor-faktor yang diambil pada persamaan tersebut. 4 ya. Maka dengan demikian ya 4 dibagi ya 12,55 sehingga D sama dengan 0,32 meter. Ini dihitung ketemunya 0,32 meter atau D sama dengan 32 cm. Inilah soal yang pertama yang kita inginkan ya. Ada hubungan antara usaha dan perubahan energi mekaniknya. Kita lanjutkan nomor 2 ya. Sebuah kereta api ya, masanya 60.000 kg ditarik gaya 3.000 Newton di atas rel yang miring ya. Yang miringnya 1% untuk setiap jarak horizontal 100 meter. Artinya naik 100% untuk jaraknya 100 meter tingginya, tinggi kemiringannya kan itu. Kereta api mendaki sejauh 1 meter ya. Kereta api mengalami gesekan ya 4.000 Newton. Kalau kecepatan mula-mula 12 meter per sekon, berapakah jarak S-nya yang harus ditempuh kalau kecepatannya ya mencapai 9 meter per sekon ya. Ini dikatakan 1%. Kemiringannya naik 1% untuk setiap jarak 100 meter. Berarti pada waktu menempuh jarak 100 meter ya, maka baru ketemu 0,01. Kalau 200 meter dan seterusnya demikian ya. Pembahasannya ya, masanya 60.000 kg, gayanya 3.000 Newton, gaya gesekannya 4.000 Newton, V0-nya 12 meter per sekon, kecepatan akhirnya 9 meter per sekon, kemudian S-nya berapa apabila delta H-nya naik 1% dari jarak horizontalnya ya. Maka dengan demikian kita bisa melakukan bahwa delta H-nya itu sama dengan 0,01 S. Itu baru sama dengan 1%-nya. Maka terjadi apa? Perubahan usaha atau usaha totalnya itu sama dengan energi mekaniknya ya. Maka di sini gaya yang dibutuhkan ya, oleh gaya ya, maka F dikalikan S, maka 3.000 dikalikan S dalam satuan Joule. Ini 3.000 dikalikan dengan S dalam satuan Joule pada waktu gayanya 3.000 Newton. Kemudian gaya yang usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan adalah negatif Fs, itu sama dengan ini negatif 4.000 S. 4.000 dikalikan dengan S, maka negatif 4.000 S. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya dan gaya gesekan masing-masing adalah 3.000 S dan 4.000 S. Sekarang energi kinetiknya. Nah, energi kinetiknya di sini. Kita ambil energi kinetik perubahan dari V0 ke V. Maka setengah M V kuadrat dikurangi dengan V0 dikuadratkan. Maka setengah kali 60.000 ya, ini 81 dikurangi 144 gitu. Ya, hasilnya negatif ya 1.890.000 Joule. Jadi energi kinetik yang dibentuk dari 12 meter per sekon ke
9 meter per sekon adalah ini ketemunya. Kemudian delta H-nya adalah 0,01 S. Ini namanya 1% dari jaraknya, ya. Sehingga energi potensialnya sama dengan mg delta H. M-nya sudah ada, maka 6000 dikalikan 10 dikalikan 0,01 S, ya. Ini, ya, kalau dibagi 100 menjadi 60, maka ketemunya adalah 6000 S dalam satuan Joule. Ini usaha total, ya. Maka dengan demikian ini adalah energi mekaniknya, ya. Maka dengan demikian usaha oleh gaya ditambah dengan usaha oleh gaya gesekan itu sama dengan delta EK ditambah delta EP, ya. Maka nilai-nilai yang harus dimasukkan sudah ada semua, sehingga 3000 S dikurangi 4000 S itu sama dengan negatif 81.890.000 ditambah 6000 S. Ini dipindah ke ruas kiri menjadi, ya, menjadi 10.000. Nah, maka dengan demikian kalau ini 10.000 maka menjadi negatif 7.000 S itu sama dengan negatif 1.890.000. Nah, karena ini negatif menjadi positif, ini dibagi 1000, ini dibagi 1000, maka 1890 dibagi 7, ya. Hasilnya 1890 dibagi 7, hasilnya adalah 270 meter. Jadi kalau kita hitung satu per satu begini jadinya, ya. Usaha totalnya ini adalah usaha mekaniknya EP ditambah dengan EK. Itu adalah pada soal nomor 2. Itu yang ingin kita lakukan demikian. Soal nomor 3. Dalam sebuah iklan disebut bahwa mobil tertentu masanya 1200 kg dari keadaan diam dapat mencapai ketinggian 25 meter per sekon, ya, dalam waktu 8 detik. Daya rata-rata mesin, anggap tidak ada gaya gesekan. Maka, ya, masanya 1200, mula-mula diam, kemudian mencapai kecepatan 25 meter per sekon, berapakah dayanya? Maka W sama dengan delta EK. Dari 0 sampai 25 adalah memiliki perubahan energi kinetiknya. Maka W sama dengan setengah M V kuadrat dikurangi setengah M dikalikan V kuadrat dikurangi V0 dikuadratkan. Ini adalah 0, maka menjadi setengah M V kuadrat, ya. Kemudian P sama dengan W atau energi dibagi dengan T atau usaha dibagi dengan waktunya, maka dengan demikian menjadi M V kuadrat dibagi dengan 2T pada waktu 8 detik. Nah, maka dengan demikian 1200 dikalikan 25 kuadrat dibagi 2 dikalikan 8, hasilnya, ya, 46.876 dalam satuan watt. Kita lihat persoalannya menjadi, ya, 46,876 kilowatt. Itu yang kita inginkan. Kemudian kita lihat, sekarang kita sambil menambah wawasan bahwa satu tenaga kuda atau 1 HP, ya, horsepower, ya, itu sama dengan 1 HP sama dengan, ya, 746 watt. Maka dengan demikian, ya, 1 watt sama dengan 1 dibagi, ya, 746 dalam satuan HP. Maka dengan demikian kita lakukan ini semua, ya, menjadi, ya, ini dirubah menjadi satuan HP, sehingga, ya, 46.876, ya, dikalikan 1 per
746 dalam satuan HP. Hasilnya ya, ini dibagi ini maka 62,84 HP ya dalam satuan tenaga kuda. Jadi kalau 46.876 dalam satuan HP adalah 62,84 ya. Itulah yang diinginkan. Ini sebagai wawasan baru ya. Kadang-kadang sering kita tidak menggunakan satuan ini, kita kupas sedikit untuk menemukan satuan HP. Inilah pada soal nomor 3. Kemudian pada soal nomor 4 ya. Mesin dengan daya 0,25 HP dipakai untuk mengangkat beban ya dengan kecepatan 5 cm per sekon yang tetap. Berapakah beban yang dapat diangkat? Dari persoalan ini ya, kita hanya diberi dayanya dan kecepatan ya. Maka yang diketahui dalam soal berapakah masanya, kecepatannya 5 cm per sekon ya, kemudian P-nya sama dengan 0,25 HP ya. 1 HP 746 watt. Sehingga ya, maka W sama dengan EK ya sama dengan EP. Delta EK sama dengan delta EP. Maka dengan demikian ya, kita juga boleh mencari hanya karena bendanya diangkat, atau langsung menggunakan EK-nya juga boleh. Maka W sama dengan setengah MV kuadrat sama dengan MGH. Kita pakai yang ini aja. W sama dengan setengah MV kuadrat karena di sini sudah ada. Maka persamaannya menjadi P sama dengan W dibagi T, maka W sama dengan P dalam satuan HP ya pada waktu 1 detik ini ya, per detik. Pada waktu 1 detik maka persamaannya boleh W sama dengan P dalam satuan HP, maka 1/4 0,25 adalah 1/4 dikalikan 746 Joule. Hasilnya adalah 186,5 Joule. Usahanya ya, yang dilakukan pada benda ya untuk mengangkat adalah 186,5 Joule. Sekarang kita lihat persamaan ini ya, setengah MV kuadrat. Maka W sama dengan setengah MV kuadrat, hasilnya bahwa M itu sama dengan 2W dibagi dengan V kuadrat. Maka 2 dikalikan 186,5 dibagi 0,05 kuadrat. Ini 5 cm. Maka jadikan meter 0,05 kuadrat. Ya. Maka dengan demikian ya, massa yang dibutuhkan adalah 149,2 kg. Ini yang kita inginkan. Jadi pada waktu satuannya P, maka 1/4 dikalikan 746 Joule ya. Karena 1 HP sama dengan 746 watt ya. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan pada persoalan 4 ya. Jadi tidak usah bingung ya. Sebenarnya kita sudah bisa memahami 2W dibagi dengan V kuadrat. Maka W-nya bisa dicari dari daya, karena daya merupakan kecepatan energi. Soal nomor 5. Sebuah gandum mustan gandum akan dibongkar dari palka kapal dengan mesin elevator. Alat ini dapat mengangkat gandum setinggi ya 12 meter ya, sebanyak 2 kg setiap detiknya. Jadi M per T ini. M per T-nya itu sama dengan 2 kg. Kemudian dijatuhkan dengan kecepatan 3 meter per sekon. Hitunglah daya yang dibutuhkan mesin. Ya, kita lihat ya. Hanya 12 meter, M per T. Massa per detik itu 2 kg. Ya. V sama dengan 3 meter per sekon, P-nya berapa?
V0-nya sama dengan 0. Maka dengan demikian, W sama dengan delta EM atau energi mekanik atau sebanding dengan energi mekaniknya. P sama dengan W dibagi dengan T. Ya. Maka dari dua persamaan ini ya kita bisa mengambil bahwa setengah M dikalikan V kuadrat dikurangi V0 kuadrat ini 0. Maka V0 kuadrat juga 0 ya, ditambah MGH setinggi 12 meter ini yang kita ambil delta H-nya ya. Maka dengan demikian ya kita kumpulkan persamaan ini 0, maka M dikalikan setengah V kuadrat ditambah G delta H. Hasilnya ya, maka P itu sama dengan W dibagi dengan T, maka ini dibagi dengan T ya. Maka M per T jadinya dikalikan setengah ya, dikalikan setengah V kuadrat tambah G delta H. M per T sudah ada 2 kg, maka 2 dikalikan setengah kali 3 kuadrat ditambah 10 kali 12 ini 120, ini 9 dibagi 2 ya 4,5 dikalikan 2 seluruhnya maka menjadi 2 dikalikan 1 24,5. Maka daya yang dibutuhkan adalah 246 watt ya. Per detiknya demikian. Sehingga 1 watt sama dengan 1/746 HP, maka hasilnya adalah 246 dibagi 746 dalam satuan HP. Ini dalam satuan watt, ini dalam satuan HP, maka hasilnya 0,334 dalam satuan HP. Ini yang kita inginkan ya. Ini harus kita perhatikan betul-betul sehingga kita bisa melakukan bahwa usaha sebanding dengan perubahan energi mekaniknya. Soal nomor 6. Sebuah benda 4 kg diangkat setinggi 1,5 meter. Berapakah usaha yang dikeluarkan oleh gravitasi? Yang B, usaha seandainya benda itu diturunkan. Pertama naik ya, yang A, kemudian turun. Kita lihat persoalannya ya. Itu. Jadi 1,5 meter hanya 4 kg, kita ambil 9,8 ya. G sama dengan 9,8 meter per sekon. Berapakah usahanya pada waktu ke atas, berapakah usahanya waktu turun? Maka ya, usaha berbanding dengan energi potensialnya ya. Maka W sama dengan MGH, maka persoalannya yang A pada waktu bergerak ke atas ya, bergerak ke atas, maka W sama dengan ya 4 kali 9,8 dikalikan 1,5. 1,5 kali 4 adalah 6, maka 58,8 dalam satuan Joule. Jadi pada waktu ke atas mencapai 1,5 meter kemudian turun kembali, maka usahanya disebut usaha positif kalau ke atas. Maka yang B, ya ini yang B ya. Pada waktu bergerak turun pada 1,5 maka negatif ya. Ini dia, kalau sini positif, di sini negatif, maka dengan demikian ketemunya negatif 58,8 dalam satuan Joule, disebut usahanya negatif karena turun ya. Ini yang kita simpulkan pada soal nomor 6. Pada soal nomor 7, pada permukaan laut, eka translasi rata-rata molekul nitrogen dalam udara adalah 6,2 kali 10 pangkat negatif 21 Joule. Masanya 4,7 kali 10 pangkat negatif 2 kg. Ya. Yang A, seandainya molekul itu dapat bergerak ya, tegak lurus ke atas tanpa bertumbukan dengan molekul lain, berapakah ketinggian yang dicapai oleh molekul nitrogen? Berapakah kecepatan mula-mula pada molekul tersebut?
Maka dengan demikian kita lihat ya. Ini adalah masanya, ini adalah energi kinetiknya. Berapakah H-nya, berapakah fenolnya pada waktu G sama dengan 9,8. Kita ambil 9,8 meter per sekon. Maka EK sama dengan EP kan itu. Energi kinetik sebanding dengan energi potensial, maka dengan demikian setengah mv kuadrat. Maka V sama dengan akar 2EK dibagi dengan M. Ini sudah ada EK, sudah ada M, maka menjadi ya, ini kalau dikalikan semua, maka ini ya 2 kali 6,2 kali 10 pangkat negatif 21 dibagi 4,7 kali 10 pangkat negatif 26. Hasilnya V kuadrat sama dengan 2,638 kali 10 pangkat 5. Silakan ini dihitung, ini hasilnya dalam satuan meter per sekon. Ya. Kemudian berapakah H-nya? Maka dengan demikian H sama dengan V kuadrat dibagi 2G. Ya. Berapa ketinggian maksimum jadinya? Ya. V kuadrat dibagi 2G, maka ini V kuadratnya 2,638 kali 10 pangkat 5 dibagi 2, dibagi 2 kali 9,8. Hasilnya 1,35 kali 10 pangkat 4 dalam satuan meter. Ya. Itu yang diinginkan hanya, maka sama saja ketinggiannya adalah 13,5 km. 1,35 kali 10 pangkat 4 meter menjadi 13,5 km. Ini tinggi apabila gaya gesekannya ya tidak ada gaya atau tidak ada pertumbukan antara molekul yang lain. Bebas maksudnya ya. Pertanyaan yang B, kecepatan mula-mula. Maka dengan demikian, dari persamaan seperti ini kalau digabungkan MGH setengah MV kuadrat, maka V0-nya itu harus sama dengan V kuadrat ditambah dengan 2GH. Maka dengan demikian pada waktu benda ke atas ketinggiannya bertambah tapi kecepatannya berkurang. Maka V0 kuadrat dikurangi ya 2GH. Maka V0 kuadrat sama dengan V kuadrat ditambah 2GH. Ya, ini yang kita inginkan, sehingga 2,638 kali 10 pangkat 5 ya. Ini kalau dikalikan semua ya, hanya sudah ada ini ya. 1,35 kali 10 pangkat 4 kali 9,8 dikalikan 2, ini ketemunya 2,646 kali 10 pangkat 5, maka V kuadrat sama dengan 52,84 kali 10 pangkat 4. Jadi V kuadratnya demikian. Hasil ini adalah ini sudah dikalikan semua. H ya 1,35 kali 9,8 kali 2 ini hasilnya ya. Maka V kuadrat sama dengan 52 kali 52,84 kali 10 pangkat 4. Maka V-nya sama dengan 7,269 kali 10 pangkat 2 dalam satuan meter per sekon ya, atau 726,9 meter per sekon ya. Jadi untuk mempermudah perhitungan di sini, kini harus dipahami dulu yang dicari adalah V kuadratnya saja ya, supaya mudah tidak melakukan perhitungan lagi. Maka ini ketemunya V kuadrat, ini yang kita ambil juga V kuadrat. Nah, jadi itu yang kita inginkan, 2GH 2 kali 9,8 dikalikan 1,35, ini hasilnya ya. Ini V kuadrat, ini hasilnya kan itu. Maka V0 sama dengan 726,9 meter per sekon. Itulah yang kita inginkan pada persoalan-persoalan pertemuan kali ini. Dari 1 sampai 7 sudah kita bicarakan bersama-sama. Semoga kita bisa menyimpulkan ya
dan kita bisa menyelesaikan persoalan pada usaha dan energi. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.